Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama terkait dengan bab 7 yang ada pada Mary M. Boas terkait dengan deret Fourier dan transformasinya. Nah, pada bab 7 ini kita harus paham terkait dengan gerak harmonik sederhana. Nah, kita tahu kalau gerak harmonik sederhana itu mempunyai persamaan bahwa S itu sama dengan A sin omega T, bisa juga dalam persamaan A cos omega T, atau bisa juga dengan A sin omega T plus C. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam ya terkait dengan deret Fourier tersebut, ada pengantar tadi gerak harmonik sederhana. Nah, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita terkait dengan gerak harmonik sederhana, di sini ada latihan soal pada problem section 2. Nah, problem section 2 ini ada banyak soal ya. Tapi di sini saya akan membahas terkait dengan soal nomor 5 dan juga soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 5 terlebih dahulu ya. Nomor 5 itu soalnya adalah S sama dengan 2 sin 3T 2 sin 3T cos 3T. Pertanyaannya di sini adalah tentukan amplitudo, periode, frekuensi, dan kecepatan amplitudo pada gerak tersebut, gitu ya. Jadi pertanyaannya tentukan amplitudo, kemudian ada frekuensi, ada periode, dan juga kecepatannya berapa, gitu. Nah, nomor 5 terlebih dahulu. Kita kan ada persamaan S sama dengan 2 sin 3T cos 3T. Nah, di sini kita harus berpikir bagaimana cara merubah persamaan ini menjadi persamaan gerak harmonik sederhana supaya kita bisa lebih mudah dalam mengerjakannya, gitu. Nah, kita ingat terkait dengan identitas trigonometri. Kalau di sini pasti teman-teman sudah tahu bahwasanya ada persamaan, biasanya ada persamaan gini. 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Nah, ini merupakan identitas trigonometri. 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Ini kan bentuknya sama dengan yang ada pada persamaan soal nomor 2. 2 sin 3T cos 3T. Ya kan? Ini tetanya, ini tetanya. Sehingga kalau kita rubah persamaan S sama dengan 2 sin 3T cos 3T menjadi bentuk sin 2 theta, itu menjadi sama dengan sin 2 tetanya adalah 3T, seperti itu. Nah, jadi S menjadi apa persamaannya? Sin 6T. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan kita jadi lebih mudah dalam menyelaraskan dengan persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, di sini kita tulis nih gerak harmonik sederhananya apa? S sama dengan, kita gunakan persamaan pertama ya, A sin omega T. A sin omega T. Nah, di sini kan bentuknya sudah sama nih. Nah, kita disuruh mencari apa? Amplitudo, frekuensi, periode, dan juga kecepatan. Di sini kita bisa tahu apa? Nilai amplitudo. Nah, nilai amplitudonya berapa? Di sini pasti ada angka 1. Jadi kita tulis untuk amplitudonya nilainya adalah 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Frekuensi. Frekuensi bisa kita hubungkan dengan kecepatan sudutnya atau omega. Kita di sini mengetahui nilai omeganya sama dengan 6. Nah, kita tahu bahwasanya omega itu memiliki rumus 2πf atau bisa juga 2π per T ya. Ini adalah rumus omega. Di sini kita pasti bisa menghitung berapa frekuensi, berapa periodenya. Pertama kita hitung frekuensi misalkan. Omega sama dengan 2π frekuensi. Nilai omega berapa? Omega-nya 6. Satuannya apa? Radian per sekon. Nah, ini kita tulis 6 radian per sekon sama dengan 2π. Ini apa? Pi radian kali dengan frekuensi. Berarti frekuensi sama dengan ya 6
dibagi dengan 2 pi radian. Ya. Jadi 6 bagi 2 3. 3 per pi radian kita coret. Jadinya ketemu berapa? F-nya ketemu 3 per pi. 3 per pi satuannya adalah 1 per second atau second min 1, atau bisa kita nyatakan juga 3 per pi hertz. Nah, ini ketemu sudah amplitudo dan juga frekuensinya. Selanjutnya kita akan mencari periodenya. Periode sama kita dapatkan dari kecepatan sudut, di mana rumus omega sama dengan 2pi per t. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, di mana omega itu sama dengan 6 radian per sekon sama dengan 2pi radian dibagi dengan periode. Kita cari periodenya sama dengan 2pi radian dibagi dengan 6 radian per sekon sama dengan 1 per 3, ya. 1 per 3 radian kita coret. Di sini 1 per 3 pi, S-nya naik ya, jadi second. Ini ketemu periode dari persamaan gerak tersebut. Setelah itu kita sudah cari amplitudo, frekuensi, periode. Kita lanjut mencari B atau kecepatannya, ya. Kita cari kecepatannya. Kecepatannya kita hubungkan. Di sini kan ada persamaan jarak ya, ada persamaan jarak perpindahan. Nah, di sini S sama dengan 2 sin 3t cos 3t. Kita tahu bahwasanya kecepatan itu adalah ds per dt. ds per dt, kita masukkan S-nya. S-nya 2 sin theta cos theta. Kalau sudah disederhanakan menjadi sin 6t. Jadi D dari sin 6t per dt. Kita turunkan menggunakan aturan rantai, bahwasanya kita turunkan D sin 6t per D 6t dikali dengan D 6t per dt. Seperti ini ya. Ini adalah konsep turunan dengan aturan rantai. Nah, D sin 6t kita turunkan terhadap 6t apa? Cos 6t. D 6t kita turunkan terhadap t, hasilnya 6. Atau dapat kita tulis 6 cos 6t. Ini merupakan kecepatannya. Tapi untuk kecepatan itu memiliki persamaan. Kita tahu kecepatan itu memiliki persamaan D cos omega t. B cos omega t ini merupakan persamaan kecepatan. Nah, kalau di sini kita lihat B-nya berapa? B-nya 6. B sama dengan 6 meter per second. Nah, di sini ketemu untuk nilai kecepatan, ya. Jadi A-nya ketemu 1, kemudian frekuensinya ketemu 3 per pi hertz, kemudian periodenya ketemu 1/3 pi sekon, kemudian untuk kecepatannya ketemu 6 meter per sekon. Oke, jadi tadi kita sudah menyelesaikan bersama terkait dengan soal nomor 5. Sekarang kita mengerjakan soal nomor 6, dan soal nomor 6 ini rada lebih kompleks ya dibandingkan dengan soal nomor 5 yang tadi kita kerjakan. Tapi di sini kita akan mengerjakan bersama-sama bagaimana untuk penyelesaian soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 sama halnya dengan soal nomor 5, kita harus merubah bentuk persamaannya menjadi persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, di sini kan ada bentuk S sama dengan 3 sin 2t plus pi per 8 plus 3 sin 2t min pi per 8. Nah, untuk bentuk seperti ini kita harus paham terkait dengan identitas trigonometri. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Seperti itu untuk identitas trigonometrinya. Kemudian sin A min B itu sama dengan sin A cos B
cos A sin B. Nah, dua identitas ini harus kita terapkan pada persamaan ini. Ya, kita tahu kan bentuknya hampir sama ya. Bukan hampir sama, tapi sama ya, dengan sin A plus B dengan sin 2T plus Pi per 8. Ini ibaratnya A, ini ibaratnya B, ya kan? Kalau ini A minus B, seperti itu kan? Jadi kita selesaikan menggunakan identitas trigonometri ini. Oke, langsung saja. Untuk persamaan S sama dengan 3 sin ya, 3 sin 2T plus Pi per 8 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi sin A atau sin 2T cos Pi per 8 ya, plus cos 2T sin Pi per 8 ya, plus 3 dikali dengan sin A min B, kita menggunakan persamaan yang di bawahnya, sin 2T cos Pi per 8 minus cos 2T sin Pi per 8. Seperti itu ya. Jadi sudah sesuai. Nah, kita selesaikan di sini bahwasanya ada yang bakal hilang, ada yang bakal habis ya. Di sini adalah 3 cos 2T sin Pi per 8 dengan min 3 cos 2T sin Pi per 8, ya kan? Di sini kan nilainya akan habis ya. Nilainya akan habis dengan ini. Tinggal apa? Kita tulis nilainya tinggal 3 sin 2T cos Pi per 8 ya, plus 3 sin 2T cos Pi per 8. Nah, nilainya tinggal ini karena ini habis. Nah, kita selesaikan untuk 3 sin 2T cos Pi per 8 plus 3 sin 2T cos Pi per 8 itu hasilnya adalah 2 kalinya 3 sin 2T cos Pi per 8 atau 6 sin 2T cos Pi per 8. Jadi ya, untuk perubahan bentuknya seperti ini. Nah, tapi ini belum sama dengan persamaan yang ada di atas. Bagaimana cara kita merubahnya? Kita juga harus tahu terkait identitas trigonometri lagi, supaya bentuknya bisa menjadi bentuk gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ini kan ada nilainya ya, atau bisa kita sederhanakan ya, cos Pi per 8. Cos Pi per 8 kalau kita lihat ya, cos Pi per 8 itu kalau kita sederhanakan menjadi apa? Cos Pi per 8 itu kan cos 180 bagi 8 ya, atau cos kalau kita sederhanakan menjadi 45 per 2. Oke, kalau cos 45 itu ada nilainya. Tapi kalau cos 45 per 2 tetap ada nilainya. Tapi kita tinjau menggunakan identitas trigonometri. Kita tahu bahwasanya untuk identitas trigonometri ya, cos setengah theta ya, cos setengah theta itu sama dengan akar dari 1 plus cos theta per 2. Nah, kita gunakan ini untuk mencari nilai daripada cos Pi per 8 itu berapa. Nah, di sini cos 45 per 2 itu sama dengan akar 1 plus cos 45 per 2. Nah, untuk nilai cos 45 sendiri kan kita tahu ya, 1 plus setengah akar 2 per 2. Nah, di sini nilainya bisa kita hitung 2 plus akar 2 per 4. Nah, 1/4 bisa kita keluarkan menjadi setengah akar dari 2 plus akar 2. Iya, 2 plus akar 2. Ini untuk nilai cos 45 per 2-nya. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan awal. Jadi S sama dengan 6 sin
2. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. 6 bagi 2 itu 3. Kemudian untuk persamaan S-nya menjadi S sama dengan 3 akar 2 plus akar 2 sin 2T. Nah, ini persamaannya sudah membentuk gerak harmonik sederhana ya. S sama dengan 3 akar 2 plus akar 2 sin 2T. Ini sudah membentuk persamaan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya kita tinggal meninjau berapa A-nya, frekuensinya berapa, periodenya berapa, dan juga kecepatannya berapa. Oke, jadi untuk nomor 6 tadi kan kita sudah merubah bentuknya ya. Dari sekian banyak cara itu S sama dengan 3 sin 2T plus Pi per 8 plus 3 sin 2T min Pi per 8 bisa kita rubah bentuknya menjadi gerak harmonik sederhana yang mana ketemunya adalah S sama dengan 3 akar dari 2 plus akar 2 sin 2T. Dan sekarang karena bentuknya sudah membentuk persamaan gerak harmonik sederhana, kita bisa mencari amplitudonya, frekuensi, periode, dan juga kecepatannya. Nah, di sini kita tulis dulu persamaan gerak harmonik sederhananya. Bahwasanya persamaan gerak harmonik sederhana itu S sama dengan A sin omega T. Seperti ini ya. Nah, di sini kita cari yang mana A-nya, yang mana omeganya. Di sini kita tahu bahwasanya nilai dari omega itu 2T atau 2 ya, 2. Kemudian nilai dari amplitudenya itu 3 akar dari 2 plus akar 2. Kita tulis untuk nilai amplitudo itu sama dengan 3 akar dari 2 plus akar 2. Kita sudah menemukan nilai amplitudonya. Kemudian kita tahu bahwasanya nilai omega itu sama dengan 2 ya, 2 radian per sekon. Kemudian kita tahu bahwasanya omega ini sama dengan 2 ps ya, atau bisa juga 2 pi per t gitu ya, dari omeganya. Yang pertama misalkan kita ingin mencari terkait dengan frekuensi. Jadi omega sama dengan 2 ps. Nah, untuk omeganya sendiri kan 2 radian per sekon sama dengan 2 pi radian kali frekuensi. Kita tahu frekuensinya sama dengan 2 radian per second per 2 pi radian. Nah, di sini ketemunya untuk frekuensi itu sama dengan 1 per pi. 1 per pi. 1 per pi satuannya adalah hertz. Nah, kita sudah menemukan nilai dari frekuensinya. Selanjutnya kita akan mencari periode, di mana periode itu omega sama dengan 2 pi per t ya. Nah, omeganya tadi ketemu 2 radian per sekon sama dengan 2 pi per t. T-nya sendiri itu sama dengan 2 pi. Oh ya, ini radian. 2 pi radian dibagi dengan 2 radian per second sama dengan, dicoret ya, 3 pi second. Ini untuk periodenya. Oke, kemudian setelah kita tahu amplitudo, frekuensi dan juga periode, kita akan mencari besar kecepatannya itu berapa. Kita tahu bahwasanya kecepatan itu sama dengan ds ya, ds dt. Kita masukkan untuk persamaan s-nya sama dengan 3 akar dari 2 plus akar 2 sin 2t per dt ya. Nah, dari persamaan ini kita turunkan sama dengan, karena ini konstanta ya, kita keluarkan saja 3 akar 2 plus akar 2 d sin 2t per dt. Kita menggunakan aturan rantai. Kalau kita turunkan itu menjadi d sin 2t d 2t d 2t dt. Ini ya. Oke. Ketemu 3 akar 2 plus akar 2 kali turunan dari sin 2t terhadap d 2t adalah cos 2t. Turunan dari 2t terhadap t adalah 2.
kecepatan itu adalah B cos omega T. Di sini kita tahu bahwasanya untuk nilai B sendiri atau kecepatannya adalah 6 AK 2 plus AK 2 meter per second. Oke, jadi soal nomor 6 sudah ketemu ya, kita hitung terkait amplitudo, frekuensi, periode, dan juga kecepatannya. Oke, jadi 2 soal tadi semoga bisa menambah pengetahuan kita untuk lebih lanjut memperdalam materi terkait dengan deret Fourier. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.